Jadi dari kata Abdurrahman aja itu sudah privilege. Lalu apakah Abdurrahman bin Auf ini ada privilege lain? Ternyata ketika saya cek ceritanya ada. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ketika beliau masuk Islam, beliau langsung menjadi tambah kaya, langsung kaya banget? Ternyata enggak. Sebelum beliau menjadi triliuner, beliau mendapatkan banyak cobaan. Namun, namanya cobaan pasti ada titik baliknya. Titik baliknya ketika apa? Titik baliknya adalah ketika beliau ikut hijrah ke Madinah. Sebenarnya hijrahnya ini juga cobaan. Kenapa cobaan? Ketika hijrah, beliau hanya membawa sehelai pakaian yang dikenakan di badannya. Abdurrahman bin Auf ini, keluarganya nggak ada yang ikut hijrah. Istrinya nggak ikut. Uangnya yang miliaran itu nggak beliau bawa ketika hijrah. Pertanyaannya, gimana tuh caranya? Yang tadinya dia nggak punya apa-apa, hanya punya sehelai pakaian ketika hijrah, tapi beliau dikenal oleh kita semua, termasuk salah satu sahabat yang paling kaya, atau bisa dibilang sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya. Gimana tuh caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cobaan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Abdurrahman bin Auf yang tadinya berasal dari keluarga yang kaya memilih untuk hidup sederhana atau bisa dibilang memilih untuk miskin. Dan kita tahu dari video sebelumnya bagaimana Abdurrahman bin Auf ini menghadapi cobaan-cobaan yang beliau dapatkan setelah beliau masuk Islam. Sekarang di part 2 ini, sesuai janji saya, kita akan membahas tentang bagaimana caranya Abdurrahman bin Auf dari hijrah yang hanya membawa sehelai pakaian menjadi seorang yang sangat terpandang di kota Madinah, atau bisa dibilang menjadi orang terkaya di Madinah. Oke, kita bahas dari kelanjutan video kemarin. Akhirnya, Abdurrahman bin Auf ini memutuskan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau hanya membawa sehelai pakaian, tidak membawa harta beliau yang miliaran, dan tidak membawa keluarganya, termasuk tidak membawa istrinya. Sesampainya di Madinah, beliau tidak langsung istirahat. Padahal jarak dari Mekah ke Madinah cukup jauh. Kalau kita mengendarai bis di zaman saat ini, gitu ya, di zaman sekarang, Mekah ke Madinah itu kurang lebih perjalanannya 4 jam menggunakan bis dan tidak macet sama sekali. Oke, kebayang nggak? Beliau saat berhijrah hanya membawa sehelai pakaian. Artinya beliau ini berjalan kaki. Yang seharusnya ditempuh di zaman sekarang mengendarai bis itu 4 jam perjalanan. Kebayang nggak beliau berjalan kaki ini berapa lama? Kalau di Indonesia ini bisa dibilang dari Jakarta ke Bandung kurang lebih 4 jam. Tapi bedanya Jakarta ke Bandung 4 jam itu kondisinya jalanannya padat. Kebayang nggak teman-teman nih dari Jakarta ke Bandung jalan kaki. Sampai di Bandung gimana? Ya, istirahat ya, capek, kelelahan. Abdurrahman bin Auf ini ternyata tidak begitu. Ketika beliau sampai di Madinah, beliau langsung membantu Rasulullah SAW untuk membangun 2 masjid. Yang pertama adalah Masjid Kuba, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Tentu beliau yang hanya membawa sehelai pakaian tidak mungkin membantu Rasulullah SAW dari segi keuangan. Beliau membantu dalam segi jasa, alias beliau memaksimalkan tenaga yang tersisa untuk membangun kedua masjid tersebut. Setelah membangun Masjid Kuba, setelah membangun Masjid Nabawi, sahabat Muhajirin itu dipersaudarakan dengan saudara dari Ansor oleh Rasulullah SAW, termasuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini akhirnya dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad bin Ar-Rabi ini bisa dibilang orang yang sangat kaya di Madinah. Bahkan disebutkan bahwa Sa'ad bin Ar-Rabi ini bisa dibilang memiliki kekayaan setengah dari kekayaan Madinah. Artinya satu orang Sa'ad bin Ar-Rabi itu sama seperti seluruh masyarakat di Madinah, ya, karena hartanya ini setengah, artinya setengah lagi punya seluruh masyarakat Madinah. Saat itu Sa'ad bin Ar-Rabi menawarkan tawaran yang sangat luar biasa, yaitu beliau rela membagi setengah hartanya untuk Abdurrahman bin Auf, saudara barunya. Bukan hanya itu, Sa'ad bin Ar-Rabi juga menawarkan salah satu istrinya untuk Abdurrahman bin Auf. Kira-kira nih ya, teman-teman, kalau dari Jakarta nih terus ke Bandung, baru sampai Bandung teman-teman bersihin karpet masjid misalnya gitu ya, atau bersihin tempat wudhu di masjid, terus tiba-tiba teman-teman didatangi oleh salah satu jemaah masjid, lalu teman-teman ditawari untuk memiliki setengah hartanya. Nggak usah jauh-jauh setengah harta yang ada di Bandung nih,
Anggap aja teman-teman ditawari harta 10 miliar. Kira-kira teman-teman terima nggak? Pasti terima ya. Apalagi dari jamaah masjid yang kemungkinan besar hartanya halal. Namun, apakah Abdurrahman bin Auf menerima tawaran dari Sa'ad bin Arabi tersebut? Ternyata tidak. Abdurrahman bin Auf mendoakan Sa'ad bin Arabi karena sudah menawarkan hal yang sangat baik untuk Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf memiliki prinsip yang sangat hebat, yaitu beliau tidak mau merepotkan, tidak mau menjadi beban orang lain. Dan beliau hanya bertanya satu hal, yaitu di mana pasar? Abdurrahman bin Auf menanyakan di mana pasar kepada Sa'ad bin Arabi. Sa'ad bin Arabi pun menunjukkan di mana letak pasar di Madinah. Setelah sampai di pasar, Abdurrahman bin Auf mengecek apa sih yang sering dijual oleh pedagang-pedagang di Madinah. Mengapa Abdurrahman bin Auf mengecek hal tersebut? Kemungkinan besar barang-barang yang banyak dijual di pasar Madinah itu adalah barang-barang yang sangat dan sering dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Sebenarnya ada beberapa cerita yang saya dengar dan saya baca tentang apa barang yang banyak dijual di pasar Madinah. Tapi saya akan mengambil satu cerita saja ya. Ternyata setelah dicari-cari, setelah dilihat-lihat, setelah berkeliling pasar, Abdurrahman bin Auf mendapati barang yang banyak dijual di pasar Madinah dan sering dibutuhkan oleh orang-orang di Madinah adalah cangkul dan alat-alat pertanian. Abdurrahman bin Auf mencoba melobi atau menegosiasi salah satu penjual untuk membeli cangkul tersebut dengan cara bayar tempo atau zaman sekarang bisa dibilang kredit. Abdurrahman bin Auf bilang, saya ambil 5 cangkul, tapi saya bayarnya nanti sore. Gimana? Setuju nggak? Penjual itu pun menyetujuinya. Dan Abdurrahman bin Auf mengambil 5 cangkul tersebut. Walaupun tidak mempunyai uang sepeser pun, dia nggak melamar kerja. Dia juga nggak jadi dropship. Dia langsung membeli 5 cangkul untuk dia bisa jual. Kenapa? Kalau dia hanya menjadi karyawan dan bantu untuk jual cangkul, ketika cangkulnya tidak terjual, ya dia nggak apa-apa karena dia akan dibayar jasanya sebagai karyawan. Walaupun tentu ada resiko dipecat. Nah, tapi kalau dia ngambil 5 cangkul dan dia menjanjikan pembayarannya nanti sore, artinya dia kepepet. Dia akan memutar otaknya, dia akan bergerak lebih sungguh-sungguh untuk bisa menjual cangkul tersebut dan membayar cangkul tersebut nanti sore. Dan benar saja, setelah mengambil 5 cangkul tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung keliling pasar Madinah, menawarkan satu persatu orang. Kalau teman-teman coba ke pasar, kemungkinan besar orang-orang di pasar itu hanya menunggu di kios-kiosnya sambil teriak-teriak. Intinya, rata-rata orang yang berjualan di pasar adalah diam di tempat, nunggu di kiosnya. Abdurrahman bin Auf tidak. Abdurrahman bin Auf mendatangi orang-orang yang ada di pasar. Beliau menawarkan satu persatu orang-orang yang ada di pasar tersebut, dan beliau keliling pasar, nggak ditolak sekali dua kali langsung menyerah atau nunggu orang datang terus beliau tawarin. Beliau keliling pasar nyari orang-orang, ketika ketemu ditawarkan, ketika ketemu ditawarkan, ketika ketemu ditawarkan. Dan hasilnya apa? Alhamdulillah 5 cangkul tersebut laku sebelum sore hari. Setelah laku, Abdurrahman bin Auf kembali ke penjual cangkul yang di awal tadi. Beliau membayarkan 5 cangkul yang beliau janjikan akan dibayar sore hari nanti. Setelah itu beliau beristirahat untuk bersiap-siap besok beliau akan kembali berjualan. Keesokan harinya beliau mendatangi penjual tersebut lagi. Dan kali ini beliau mengambil 20 cangkul. Jadi sebelumnya di hari pertama hanya 5 cangkul, di hari kedua beliau mengambil 20 cangkul. Artinya kenaikannya 4 kali lipat. Tapi lagi-lagi karena uang beliau belum cukup, beliau bayarnya di tempo. Jadi beliau bilang mau bayarnya sore hari lagi. Beliau ambil 20 cangkul dan melakukan hal yang sama seperti di hari pertama. Tentu sebelum sore hari 20 cangkul tersebut habis, laku terjual. Sama seperti hari kemarin, beliau pun sebelum pulang kembali ke penjual tadi, membayarkan 20 cangkul yang belum dibayar tadi. Setelah itu beristirahat untuk persiapan besoknya. Begitu terus setiap harinya, hingga 1 bulan kemudian beliau berhasil mempunyai 1 kios di pasar tersebut. Ya, coba teman-teman bayangkan, dari modal 0 rupiah berjualan yang di hari pertama 5, di hari kedua 20, ada kenaikan 4 kali lipat. Kalau kita hitung-hitung, jika kenaikan setiap harinya Abdurrahman bin Auf penjualannya 4 kali lipat, besar kemungkinan beliau mempunyai kios di pasar tersebut. Namun kalau Abdurrahman bin Auf nih
Dari hari pertama hanya menjual 5 cangkul, sampai 1 bulan kemudian hanya menjual setiap harinya 5 cangkul, beliau nggak akan bisa punya kios di pasar tersebut. Dan kan untuk membeli, menyewa pun nggak bisa. Kalau teman-teman berbisnis, pastikan ada target setiap harinya. Target tersebut setiap harinya harus meningkat, walaupun hanya 1. Jadi awalnya mungkin teman-teman jual 5, besoknya harus 6, besoknya harus 7, besoknya lagi harus 8. Syukur-syukur bisa kayak Abdurrahman bin Auf. Dari 5 jadi 20, naik lagi, sampai sebulan kemudian punya kios sendiri. Disebutkan Abdurrahman bin Auf bisa dibilang sudah lepas dari kemiskinan. Ketika hijrah, kita tahu Abdurrahman bin Auf ini hanya mempunyai 0 rupiah, alias hanya mempunyai sehelai pakaian yang dikenakan saja. Tapi sebulan kemudian beliau punya kios, yang tentu harga kios di pasar, mau kita beli atau sewa, sama-sama mahal. Setelah punya kios, kehidupan beliau mulai agak tenang. Beliau mulai memikirkan peluang-peluang apa lagi yang bisa beliau ambil di Madinah. Sambil menunggu kios, beliau lihat ternyata pasar di Madinah ini sangat padat, sangat ramai. Sampai-sampai beliau melihat banyak pedagang-pedagang baru nggak bisa jualan di pasar Madinah karena saking penuhnya, dan kalaupun bisa, tentu harganya tidak murah. Akhirnya pedagang-pedagang baru itu nggak tahu jualannya di mana gitu, atau mungkin nggak jadi jualan karena nggak bisa berjualan di pasar Madinah karena sudah padat, dan kalaupun bisa, harga sewanya itu sangat-sangat mahal. Setelah melihat masalah yang ada di pasar Madinah saat itu, Abdurrahman bin Auf melihat ternyata di sebelah pasar ada tanah nganggur, tanah yang gak produktif. Kenapa bisa dibilang gak produktif? Karena dilihat tanahnya ini gak keurus. Jadi kalau kita lihat mungkin ya di Indonesia itu banyak rumput-rumput liar gitu ya, ada ilalang dan lain sebagainya. Jadi tanahnya ini sangat gak terurus. Tapi tanah ini berada tepat di sebelah pasar utama Madinah. Abdurrahman bin Auf pun mencoba mencari tahu siapa pemilik tanah tersebut. Nah, sebenarnya di sini juga ceritanya ada beberapa versi, tapi kita ambil satu versi saja. Saya akan mengambil cerita bahwa tanah tersebut ini punyanya Sa'ad bin Arabi, orang Ansor, orang Madinah yang disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf di awal tadi. Ketika tahu yang punya tanah ini adalah saudaranya, Abdurrahman bin Auf langsung menghubungi saudaranya tersebut dan bernegosiasi. Abdurrahman bin Auf ini menawarkan kerjasama dengan Sa'ad bin Arabi. Kerjasamanya adalah bagaimana jika tanah itu kita bersihkan, kita petak-petakan, dan kita jadikan pasar yang baru. Abdurrahman bin Auf pun menjelaskan kepada Sa'ad bin Arabi bahwa target marketnya adalah pedagang-pedagang baru yang tidak bisa berjualan di pasar utama Madinah. Uniknya lagi, Abdurrahman bin Auf ini bilang bahwa harga sewa di pasar baru tersebut gratis. Tapi jika ada yang ingin membayar, boleh sesuai keikhlasannya masing-masing. Abdurrahman bin Auf ini menawarkan 2 keuntungan kepada Sa'ad bin Arabi, yaitu yang pertama adalah keuntungan pahala karena membantu pedagang-pedagang baru untuk bisa berjualan di pasar, dan yang kedua adalah keuntungan secara harta karena Abdurrahman bin Auf pun yakin akan banyak orang-orang yang membayar dengan ikhlas jika barang dagangan mereka di pasar yang baru tersebut laris, walaupun tentu ya bayarannya tidak dipatok dan tidak dipaksa. Sa'ad bin Arabi pun menyetujui penawaran Abdurrahman bin Auf. Mereka pun bekerja sama. Mereka membersihkan tanah tersebut, mempetak-petakan, dan membuka peluang untuk pedagang-pedagang baru yang ingin berjualan di pasar baru Madinah. Setelah pasar baru Madinah tersebut dibuka, pasar baru Madinah ini sangat laris. Orang-orang yang berjualan di pasar baru Madinah ini sangat puas. Gimana enggak? Pasar baru Madinah ini jauh lebih rapi, jauh lebih tertata, jauh lebih bersih. Ditambah lagi, pasar baru Madinah ini, jalan ini nyambung ke pasar utama Madinah. Karena banyak pedagang yang puas, para pedagang pun tidak tanggung-tanggung membayar dengan ikhlas harta yang cukup banyak pada Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Arabi. Melihat para pedagang baru yang ada di pasar baru Madinah ini laris banget, pedagang-pedagang lama di pasar utama Madinah pun rela pindah dan rela membayar dalam jumlah yang cukup besar untuk bisa berjualan di pasar baru Madinah. Singkat cerita, sebulan kemudian Abdurrahman bin Auf pun memutuskan untuk menikah. Bisa dibilang kondisi keuangannya sudah membaik. Maharnya Abdurrahman bin Auf ini ketika menikah adalah emas sebesar biji kurma. Kalau saya hitung besar biji kurma dan berat biji kurma, kurang lebih sekitar 8 gram emas antam kalau di zaman sekarang. Atau bisa dibilang sekitar 8 sampai 9 juta rupiah. Setelah menikah, Abdurrahman bin Auf ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengetahui bahwa sahabatnya ini ada yang berbeda. Abdurrahman bin Auf pun bilang,
dia baru menikah. Akhirnya Rasulullah SAW bilang ke sahabatnya, ke Abdurrahman bin Auf, bahwa adakanlah walimah atau bahasa sekarangnya resepsi minimal dengan 1 ekor kambing. Kita nggak tahu Abdurrahman bin Auf ini akhirnya resepsinya dengan 1 ekor kambing saja, dengan resepsi yang minimal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW atau melebihi itu. Anggap saja misalnya Abdurrahman bin Auf ini mengambil minimalnya 1 ekor kambing. Kalau di zaman sekarang yang paling murah itu 1,5 juta. Itu kambing yang paling kecil dan betina biasanya. Artinya modal Abdurrahman bin Auf menikah itu sekitar 10 juta. Jadi bisa dibilang Abdurrahman bin Auf ini udah cukup kaya karena bisa mengeluarkan mahar dan resepsi kurang lebih 10 juta di zaman sekarang ya. Kalau kita konversikan ke zaman sekarang sekitar kurang lebih 10 juta rupiah. Setelah menikah, kehidupannya makin membaik. Ide-ide bisnisnya makin berkembang. Ya kita lihat tadi, dari 1 hari jual 5 cangkul, hari kedua udah 20 cangkul. Sebulan kemudian punya kios. Nggak lama dari punya kios, dia punya pasar baru sendiri. Setelah itu nggak disebutkan bisnisnya apa lagi, tapi disebutkan bahwa sebulan kemudian alias setelah 3 bulan beliau berhijrah, yang tadinya berhijrah hanya dengan sehelai pakaian yang dikenakannya, setelah 3 bulan beliau termasuk salah satu orang terkaya di Madinah. Belum jadi nomor 1 ya, tapi termasuk salah satu orang terkaya di Madinah. Dari yang tidak punya apa-apa, atau bahasa kerennya sekarang from zero, 3 bulan kemudian jadi kaya, jadi salah satu orang terkaya di Madinah. Setelah itu bisnisnya makin berkembang, ada ekspor, ada impor. Ya saat itu ekspor dan impornya beda ya, karena belum ada pesawat. Saat itu ekspor impornya ya pakai unta gitu ya. Bahasanya tuh kafilah dagang, dan kafilah dagang beliau ini termasuk yang sangat besar. Bahkan ada yang bilang juga kalau kafilah dagang Abdurrahman bin Auf ini datang, bumi seakan bergetar. Jadi saking banyaknya unta yang bawa barang dagangan beliau. Karena bisnisnya semakin berkembang. Setelah 1 tahun, Abdurrahman bin Auf ini berhasil menjadi orang nomor 1 terkaya di Madinah. Bayangkan, dari 0 rupiah ya, dari sehelai pakaian, berdagang 3 bulan menjadi salah satu orang terkaya di Madinah, berdagang 1 tahun menjadi orang terkaya nomor 1 di Madinah. Kalau kita melihat kisahnya Abdurrahman bin Auf ini, mungkin kita berpikir bahwa ya Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang beruntung, atau ya Abdurrahman bin Auf ini sangat hebat karena Abdurrahman bin Auf ini hanya dari 0 rupiah menjadi orang nomor 1 terkaya di Madinah hanya dalam waktu 1 tahun. Namun kalau kita cek pengalaman beliau di Mekah, beliau sudah menjadi miliarder. Artinya ilmu bisnis beliau sudah luar biasa. Jadi beliau ini walaupun tidak mempunyai harta alias 0 rupiah, tapi beliau masih memiliki ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Makanya kenapa ketika beliau di hari pertama mengambil 5 cangkul, beliau bisa menjualnya dengan mudah. Begitupun di hari kedua, 20 cangkul, beliau bisa dengan mudah menjualnya. Bahkan dalam negosiasi dengan penjualnya pun, beliau bisa mengambil 5 cangkul dan bayarnya nanti, sore hari. Padahal penjualnya belum kenal Abdurrahman bin Auf, tapi penjualnya bisa percaya untuk barangnya diambil dan nanti dibayarnya nanti sore. Nah, ini kan ada ilmu negosiasi, ada ilmu pemasaran, ada ilmu sales. Bukan itu aja, melihat dari pola pikir Abdurrahman bin Auf yang bisa melihat pasar penuh, akhirnya dia buat pasar sendiri. Coba, kalau beliau nggak punya pengalaman yang banyak, kalau beliau nggak punya ilmunya, kira-kira bisa nggak beliau punya pemikiran untuk, oh itu ada tanah di sebelah yang kurang produktif, coba kita kerjasama, cari orangnya, berani mengutarakan idenya, tahu target pasarnya, target marketnya, siapa yang dijuali, dan tahu keuntungannya itu apa. Ini kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki ilmu sebelum berbisnis. Kalau Abdurrahman bin Auf tidak memiliki ilmunya, ya bingung di pasar, bingung negonya gimana, nggak punya uang 0 rupiah. Setelah dapat barangnya juga belum tentu bisa jualnya karena nggak tahu cara ngomong sama konsumen itu gimana, salesnya gimana biar konsumen itu cepat beli, nggak dinanti-nanti, nggak di besok-besok. Nah ini kan ada ilmunya. Sekarang kita bahas, apakah setelah Abdurrahman bin Auf sudah menjadi orang nomor 1 terkaya di Madinah, kehidupannya terus mulus? Apakah kehidupannya terus mulus tanpa cobaan, tanpa musibah? Apakah gitu? Ternyata enggak. Nah, tahu nggak teman-teman? Setelah beliau menjadi orang terkaya nomor 1 di Madinah, beliau mendapatkan cobaan yang lebih berat, yaitu beliau menjadi cacat seumur hidup hanya karena 1 hal. Tahu nggak kenapa? Dan bagaimana kehidupan Abdurrahman bin Auf setelah beliau cacat? Kita bahas di part 3 ya.